kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, mari siapkan tanah hati kami Tuhan. Mari siapkan wadah dan bencana hati kami Tuhan pagi ini, kami boleh menerimakan setiap firman-Mu. Kami percaya Bapa, firman yang akan kami terima sebentar lagi Tuhan. Inilah yang akan mengubahkan dan menguatkan setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Bapa, tidak ada firman yang ditabur dengan sia-sia, tapi kami percaya firman yang akan kami terima itu akan kami tanamkan dalam hidup setiap kami. Dan kami akan menjadi pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya saudara. Pagi shalom, semangat pagi hari ini ya. Saya percaya rata-rata kemarin yang datang, boleh angkat tangannya. Hampir semuanya datang ya, puji Tuhan. Saya percaya firman dalam 2 minggu ini di ibadah raya kita sangat kuat dan sangat memberkati kita, amin. Waktu Senin Koloki ngomong, udah Agustus ya saudara, gak kerasa. Dan saya pun mengalami cepet banget, ini udah Agustus, 4 bulan lagi Desember, lalu kelar, ganti tahun lagi. Dan hari ini saudara kita akan belajar firman Tuhan, menanggapi apa yang kita dapat dari hambanya, dari Ibu Nani, yaitu tentang persiapan di masa sukar. Kita akan belajar dari seorang yang namanya Ayub pagi ini. Dia mengalami semua kesukaran dalam hidupnya yang tiba-tiba terjadi saudara. Dia mengalami semua kesulitan yang tiba-tiba datang tanpa disangka-sangka, tanpa diprediksi. Dia mengalami semua peleburan, dia mengalami sarfat dalam hidupnya dan dia mengalami semua yang tidak enak dalam hidupnya. Tetapi Ayub punya satu kunci, yaitu apa? Dia bertahan di dalam nama Tuhan. Mungkin kalau kita lihat penderitaan Ayub itu sangat sangat tidak enak ya. Mungkin kalau kita di posisi Ayub mungkin belum tentu kita kuat. Tetapi hal-hal yang terjadi dalam diri Ayub, kehilangan harta, kehilangan rumah, kehilangan ternak, kehilangan anak, kehilangan istri, keluarganya. Hal-hal itu yang mungkin kita alami sebagai manusia di muka bumi ini saudara. Tapi satu hal yang pasti, di balik semua itu, saya percaya Tuhan sudah menyiapkan rencana yang indah buat kita, amin. Setiap peleburan yang tadi malam Ibu Nani katakan, mungkin itu gak enak, seperti mungkin emas yang dileburkan, lalu dibentuk menjadi sesuatu hal yang berharga, yang indah, yang mempunyai bentuk yang bagus. Dilebur itu gak enak saudara. Istilahnya, kemarin Ibu Nani mendeskripsikan kalau ini dipotong kan jadi 2. Ini kalau dilebur hilang, langsung mencair semuanya. Tidak ada bentuk lagi. Demikianlah hidup kita saudara. Ketika mungkin kita akan dilebur sama Tuhan, maka tidak ada bentukan lagi di dalam kehidupan kita. Yang artinya apa? Tidak ada lagi kita, tetapi hanya Tuhan dalam kehidupan kita. Peleburan berarti apa? Kita siap merelakan diri. Tuhan, ini aku Tuhan. Ini aku, ini hidupku. Dan kalau firman-Mu berkata, aku harus dileburkan. Ya, I'm here. Ini aku Tuhan. Merelakan diri. Untuk kita dilebur oleh Tuhan. Meletakkan hidup. Dan satu hal, berserah sama Tuhan. Dilebur itu udah gak bisa ngapa-ngapain saudara. Udah gak bisa apa-apain lagi. Tadi seperti saya bilang, kalau dipotong jadi 2, masih bisa ada bentukannya. Tapi kalau udah dilebur, udah menjadi zat cair yang gak ada bentukannya. Dan semuanya dimulai dari nol. Demikian hidup kita, mau seberapapun kita berontak sama Tuhan saudara. Mungkin kita ngeyel, mungkin kita istilahnya gak terima sama Tuhan. Tetapi kalau waktunya datang, kita akan dilebur. Kita mulai dari nol segalanya. Yang tadi saya katakan apa? Merelakan diri, berserah dan meletakkan hidup. Dan hari ini kita akan belajar dari Ayub saudara. Ya, setiap manusia itu punya prosesnya masing-masing. Prosesnya saya mungkin dengan Amos berbeda. Setiap manusia, setiap anak-anak Tuhan punya episodenya masing-masing. Kalau sinetron kan episodenya banyak tuh ya. Dulu ada film yang judulnya apa, yang ratusan episode. Begitupun hidup kita, kita punya episode hari demi hari yang berbeda sama Tuhan.
Tapi satu hal, pilih mau istilahnya yang membuat endingnya itu kita, atau kita mau berserah sama Tuhan. Saya percaya kalau kita serahkan sama Tuhan, pasti happy ending, amin. Amin saudara. Kita akan buka dari Ayub pasal yang ke-13 saudara. Ayub 13 ayat 23 sampai 24 saudara. Ayub pasal 13 ayat 23 sampai 28. Ayub 13 ayat 23 sampai 28. Berapa besar kesalahan dan dosaku, ini kata Ayub kepada Tuhan, berapa besar kesalahan dan dosaku, beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu Tuhan dan menganggap aku ini sebagai musuhmu? Apakah engkau hendak menggentarkan daun yang ditiupkan angin dan mengejar jerami yang kering? Sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Kakiku kau masukkan ke dalam pasung, segala tindak tandukku kau awasi, dan rintangan kau pasang di depan tapak kakiku. Dan semuanya itu terhadap orang yang sudah rapuh, seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan gegat. Ini adalah bentuk respon Ayub, saudara. Ketika semua hal sudah terjadi satu persatu, semuanya diambil dan hilang. Penderitaan demi penderitaan datang ke dalam hidup Ayub. Kesukaran demi kesukaran datang dalam hidup Ayub. Ayub berkata kepada Tuhan, berapa besar kesalahan dan dosaku Tuhan. Beritahukan berapa besarnya salah dan dosaku. Padahal Ayub, saya percaya 6T yang kita pelajari ada dalam diri Ayub. Kita buka Ayub 1 pasal yang ke-1 saudara. Ayub 1 ayat 1. Ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ya. Saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub saleh dan jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tetapi kenapa semua penderitaan dia alami, saudara? Tetapi kenapa semua kesukaran dia alami? Dia orang yang saleh, dia orang yang jujur, dia takut akan Tuhan dan dia menjauhi kejahatan. Dan 6T itu mungkin ada dalam diri Ayub pada saat itu. Seharusnya ketika kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, saya takut akan Tuhan, saya orang yang jujur, saya orang yang saleh, saya orang yang menjauhi dosa. Dalam ekspektasi kita, mungkin yang tadi malam Ibu Nani bilang di luar nalar pikiran kita. Dalam pikiran kita, kalau kita sudah mengerjakan semua itu, pasti Tuhan pelihara, benar? Saya sudah menjalani perintah Tuhan, saya sudah taat sama Tuhan. Otomatis dalam pikiran kita mungkin kita akan aman, nyaman bersama dengan Tuhan. Tetapi realitanya adalah Ayub harus mengalami kesukaran dalam hidupnya. Dan di pasal yang ke-13 tadi, itulah respon Ayub. Dia berkata, Tuhan seberapa besar dosaku dan pelanggaranmu, mengapa Engkau seakan-akan menyembunyikan wajahmu dari hidupku Tuhan. Ini adalah proses peleburan dalam diri Ayub. Ketika mungkin dalam pikiran kita semuanya aman, terkendali, kita mungkin hidup benar di hadapan Tuhan. Dan mungkin kita berekspektasi tidak akan terjadi apa-apa. Karena kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi jalan kita bukan jalan Tuhan, benar? Rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Tuhan yang menulis setiap episode demi episode di hidup kita. Dan Dia yang maha tahu endingnya hidup kita ini akan seperti apa. Dan ketika mungkin dari carry Tuhan bawa kita ke Safat, saudara. Kita mengalami semua ujian dan peleburan itu. Belajar dari yang namanya Ayub, saudara. Mungkin secara
manusia secara fisik gak kuat, pasti gak akan kuat, saudara. Kehilangan itu beruntun dan gak yang setahun kemudian, 2 tahun kemudian, enggak. Tapi beruntun, saudara, hilang salah satu, hilang semua. Kesukaran datang bertubi-tubi dalam kehidupannya. Itu ujian, itu peleburan. Ayub dalam salfat bersama dengan Tuhan. Tapi satu hal, saudara, kalau kita lihat kisah Ayub sampai habis, dia mampu bertahan. Dia mampu, istilahnya memampukan diri, menguatkan diri. Karena dia tahu Tuhan gak pernah meninggalkan dia. Meskipun dalam kesukaran, meskipun dalam kondisi yang susah sekalipun. Tapi Tuhan, tadi kita sudah nyanyikan, Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Dan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang menyediakan yang kita perlukan. Dalam kita di Sungai Kerit pun Tuhan menyediakan. Dan kita dibawa ke Salfat pun akan Tuhan sediakan semua bagi kita. Meskipun ada proses, ada ujian, ada peleburan yang harus kita jalanin, saudara. Tapi percaya apa yang terjadi, Tuhan tidak pernah salah atas hidup kita. Amin. Amin, saudara. Hari-hari ini, saudara, mungkin kita mengalami banyak kesukaran. Atau mungkin kita ngerasa, aduh, kok saya lagi dalam kesukaran hari-hari ini. Satu poin, saudara, bertahan dan percaya sama Tuhan. Itu kuncinya. Saya ini berapa minggu ini lagi ngalamin hal yang mungkin membuat saya tuh agak sedikit jenuh, saudara, dalam kehidupan saya. Banyak hal yang mungkin saya nggak ngerti, banyak hal yang mungkin saya melihat kok kayak tidak ada kemajuan dalam hidup saya. Dan itu membuat saya itu beberapa minggu ini menjadi seperti stuck dan istilahnya kok kayak tidak seperti biasanya saya, saudara. Mungkin kalau yang melihat atau yang memperhatikan saya mungkin mengerti dan tahu ada perubahan dalam hidup saya. Tetapi hari itu ketika saya doa, satu titik saya pernah berkata sama Tuhan seperti ini. Tuhan, saya ini kok kayak capek dan letih dan jenuh, Tuhan. Kayak nggak tahu mau seperti apa lagi, Tuhan. Bu ya, kalau bisa apakah saya berhenti dulu, Tuhan. Itu ucapan yang saya ucapkan dalam doa saya ke Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan saya tahu nggak seharusnya saya berkata seperti itu. Tapi ketika saya berkata seperti itu, Tuhan langsung merespon dan Tuhan menyentil saya. Saya diperhadapkan dengan semua gambaran-gambaran kehidupan saya di masa lalu. Saya diperlihatkan dengan semua ingatan-ingatan saya di masa lalu yang istilahnya Tuhan mengangkat saya, Tuhan menyertai saya dan Tuhan melindungi saya sampai pada hari ini. Satu hal, saudara, apapun yang sedang kita hadapi, bertahan dan bertahan sampai garis akhir, saudara. Mungkin masalah saya dan masalah Bapak Ibu Saudara berbeda. Mungkin saya juga belum berkeluarga dan saya belum mengalami yang namanya masalah keluarga. Tapi apapun itu kesukaran dalam hidup kita, apapun itu masalah kita, bertahan dalam nama Tuhan. Dan hari itu saya minta ampun, saya cabut perkataan saya, Tuhan ampuni saya Tuhan, saya cabut perkataan saya. Saya mau melawan semua ini Tuhan, saya mau melawan semua ini dan saya mau bertahan sampai yang Tuhan tetapkan dalam hidup saya. Ayub mengalami lebih parah mungkin dari apa yang kita alamin hari-hari ini, saudara. Tetapi dia bertahan. Dia bertahan karena dia tahu dia punya Tuhan Allah. Meskipun diizinkan terjadi, tetapi dia tahu Tuhan gak pernah meninggalkan dia. Kita buka Ayub 23 pasal yang 10, saudara.
Ayub 23 ayat 10. Kita mau baca sama-sama ya. Saya minta suara yang terbaik dari hidup kita. 3, 2, 1. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ulang sekali lagi dengan kuat. 1, 2, 3. Karena Tuhan tahu jalan hidup setiap kita, saudara. Amin. Tuhan tahu semua selubuk-selubuk hidup kita, Tuhan itu tahu, saudara. Dan seandainya ia menguji kita, Tuhan janjikan kita akan timbul seperti emas. Amin. Even Tuhan melebur setiap kita, Tuhan menguji setiap kita dalam Sarfat sekalipun. Ayatnya berkata, Tuhan tahu jalan hidup kita. Dan ketika kita dalam kesukaran, kita akan timbul seperti emas. Amin. Kita berharga, kita punya nilai, kita punya value di hadapan Tuhan. Amin. Kita mau jadi emas yang mahal atau mau jadi emas yang murah, saudara? Pasti semuanya mau menjadi emas yang mahal, punya value, punya harga di hadapan Tuhan. Ini ayat yang harus kita pegang, saudara. Dalam kesukaran, dalam hal apapun yang akan kita hadapi hari-hari ke depan, saudara. Masa kesukaran akan tiba sekalipun. Ingat ayat ini. Dia tahu jalan hidup kita. Kita dalam Sarfat, maka kita akan timbul seperti emas. Amin. Hari-hari ini, saudara, tetap percaya. Kita nggak tahu besok, lusa, minggu depan, bulan depan akan terjadi apa. Kita nggak pernah tahu. Kapan masa kesukaran itu akan tiba atau kapan waktunya realnya akan kita hadapi, kita nggak pernah tahu. Tapi hari-hari ini persiapkan diri dengan apa? Baca firman Tuhan. Itulah yang menguatkan kita. Setelah saya menarik ucapan saya waktu itu, saya memaksa diri saya untuk membaca lebih banyak lagi, saudara. Saya paksa meskipun berat, aduh ngantuk Tuhan. Tapi saya paksa karena saya tahu saya harus mengembalikan api itu dalam hidup saya, saudara. Dan hari ini ayo kita sama-sama berdoa, kita sama-sama push hidup kita. Baca firman, lakukan firman Tuhan. Karena janjinya itu besar buat kita, saudara. Bukan cuma kita akan dijanjikan akan timbul seperti emas. Tapi Tuhan pun menjanjikan Goshen yang kita dengar kemarin, Tuhan. Tuhan menjanjikan semua yang ajaib. Di balik semua peleburan itu, Tuhan akan menyediakan buat kita. Ayat yang terakhir, 1 Korintus 2 ayat yang 9. Ini ayat yang sering kita dengar, saudara. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata seperti ini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang gak pernah kita lihat oleh mata kita, yang gak pernah kita dengar oleh telinga kita, dan yang gak pernah timbul di dalam hati kita, semuanya akan Tuhan sediakan. Amin. Untuk kita yang mengasihi Dia, untuk kita yang membaca firman, untuk kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka semuanya akan disediakan bagi kita. Amin. Amin, saudara. Saya percaya ini ayat, ini firman bukan sengaja dibuat atau cuma dibuat asal-asalan. Tetapi firman yang tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 9, inilah yang akan kita alami bersama dengan Tuhan. Amin. Amin, saudara. So, satu kunci, bertahan, saudara ya. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan karena kesukaran datang, karena banyak hutang, banyak masalah keluarga, harus kehilangan keluarga. Itu semua Tuhan izinkan terjadi. Tapi kuncinya adalah kita mau bertahan dan tetap percaya, atau kita mau mundur, saudara. Mundur, kecewa sama Tuhan, dan gak pernah menjumpai Tuhan lagi dalam hidup kita. Kalau hari itu mungkin saya gak meresponi, dan saya gak berbalik, dan Tuhan gak menyentil saya, mungkin saya akan memilih mundur, saudara. Ini saya belum cerita ke siapapun ya.
agak gimana gitu ya di depan Ibu Nani. Tapi itulah hidup saudara. Kadang kita ngerasa jenuh. Kadang kita ngerasa kok kayak susah hidup. Tapi satu hal saya percaya, Tuhan gak pernah ninggalin saya. Tuhan tahu jalan hidup saya. Dan mari, ayo bertahan saudara, bertahan. Saya belajar, saya menyiapkan firman ini dengan segala apa yang bisa saya buat tadi malam. Tuhan, apa yang harus disampaikan Tuhan. Dan saya dapat dari Ayub ini, dia bertahan. Mungkin kesukaran apa yang saya alami gak seperti Ayub saudara. Tapi satu hal saya belajar, saya harus bertahan. Kita semua harus bertahan. Sampai genap semua firman Tuhan. Sampai genap semua janjinya. Ada pelangi setelah hujan saudara. Dan saya bikin pantun, ada pelangi setelah hujan dan ada janji Tuhan setelah ujian yang kita alami. Amin. Amin saudara. Ada pelangi setelah habis hujan, ada janji Tuhan setelah ujian yang kita alami. Amin. Saya percaya saudara, ayo kita sama-sama semangat lagi. Bertahan seperti Ayub yang istilahnya bertahan dengan semua kesukarannya. Dan satu hal, jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin saudara. Siap meresponi firman Tuhan. Siap bangkit kembali. Dan jangan tinggalkan Tuhan. Dan jangan pernah kita mundur dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan berkati kita semua. Saudara, saya teringat akan suatu cerita. Tapi memang ini kejadian benar. Tapi itulah yang sebenarnya kita di saat-saat ini alami, yang namanya bertahan. Ya, di daerah suatu daerah ada suatu peraturan. Kalau seorang anak mau mulai akil balik, ya, sudah mulai dari anak kecil, akil balik itu mulai sekitar umur antara 13 sampai 15 ya, dianggapnya akil balik lah anak laki-laki. Kalau dia sudah mulai akil balik ya, itu dia harus mengalami yang namanya ujian ya, mengalami yang namanya masa peleburan, masa untuk dia dapat mempertahankan kehidupannya untuk menjadi anak yang dewasa. Ya, dengan suatu upacara di mana anak itu suatu sore-sore dia dibawa ke hutan oleh papahnya, diikat dengan tali di pohon, dibiarkan semalam dan dikatakan kamu harus bertahan ya semalam. Kamu rileks aja, kamu mau tidur ya pakai berdiri tidurnya ya. Pokoknya kamu sudah dikasih makan, kamu di sini, kamu harus bertahan sampai pagi. Nah itu tanya, papa di mana? Ya papa nggak ada. Kalau ada binatang yang mau nerkam saya diikat, saya nggak bisa ngelawan, kayak gitu. Ya itu resiko. Dia mulai berpikir, kejem banget ya orang tua saya. Kenapa saya harus mengalami ujian seperti ini? Ya. Tapi itu adalah tradisi dari desa itu, merupakan adat untuk menjadi anak yang akil balik menjurus kepada dewasa. Anak ini nangis, mulai begitu diikat, dia nangis sudahan. Ya. Nangis, jerit-jerit. Ya. Lama-lama kan gelap. Mulai jam 8 sudah mulai gelap. 9, jam 10, jam 11. Rasanya lama sekali, enggak pagi-pagi. Ya. Dia dengar ada suara anjing, ada suara serigala, ada auman harimau dan sebagainya. Dia sangat ketakutan, ya. Rasanya nggak ada yang menolong. Sampai dia akhirnya tidak bisa tidur, kecapean, ya nangis, ya berhenti, ya nangis lagi. Tapi saudara tahu,
Begitu mulai fajar, dia mulai melihat terang. Ternyata dia tahu papahnya ada di dekat dia. Dia ngomong, "Papa, kalau aku tahu papa jagain aku nggak akan takut. Ya. Karena gelap, aku nggak tahu kalau ada papa. Semalaman aku ketakutan. Ternyata apa yang saya takutkan tidak ada gunanya. Karena papa menjagai saya." Itu Tuhan. Ya. Dalam menghadapi apapun tetap bertahan. Karena ada sepasang mata yang selalu melihat saudara. Ya. Ada 2 tangan yang selalu terbuka untuk saudara dan saya. Dalam menghadapi apapun, percayalah, tetap bertahan. Karena ada sepasang mata yang selalu memperhatikan saudara. Bila kamu tidak bakal kuat, dia akan tolong. Kalau ada binatang atau masalah yang sampai kamu tidak kuat, Tuhan yang akan menggendong saudara. Percayalah, belajar tetap bertahan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk penyembahan pujian selama 1 jam ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Apapun yang saat ini kami alami, kami mau belajar tetap tahu dengan iman kami. Ada sepasang mata yang melihat kami. Ada sepasang tangan yang selalu terbuka untuk menolong dan melindungi kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Apapun yang kami hadapi saat-saat ini, dimanapun kami berada, apapun yang kami alami, kami tahu Tuhan, buat kami tetap bertahan karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Immanuel, Engkau selalu beserta kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami tetap mau berdiri buat bangsa dan negara kami. Kami tetap mau menjadi pendoa, mengisi cawan doa kami buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Kau tetap akan memegang kendali. Kami percaya kalau kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami, Engkau akan meluputkan bangsa dan negara kami dari keterpurukan yang sangat mendalam. Kami percaya apapun yang Kau izinkan terjadi, resesi apapun yang Kau izinkan terjadi, malapetaka apapun yang Kau izinkan terjadi, semua akan terjadi dengan minimal. Kami percaya Tuhan, karena cawan doa kami setiap pagi kami naikkan di hadapan-Mu. Kami memenuhi akan cawan doa kami untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapan-Mu. Engkau memberkati Bapak Presiden kami. Engkau berkati, beri hikmat, marifat, kebijaksanaan buat semua staf yang membantu Bapak Presiden kami. Sehingga apapun yang diputuskan, yang berasal daripada-Mu, itulah yang terjadi. Yang bukan berasal daripada-Mu, Engkau sanggup membuat reka-reka untuk digagalkan. Bapak, Engkau tahu saat-saat ini resesi sudah mulai merambat Tuhan. Bensin sudah mulai naik, semua naik Tuhan. Akibatnya dengan kenaikan harga membuat semuanya harga-harga mulai bergeser Tuhan. Mulai mengadakan suatu perubahan-perubahan. Kami minta di dalam nama-Mu, buat kami tetap bertahan, buat kami berhemat dalam segala sesuatu, buat kami bijaksana untuk dapat mengatur keuangan dengan baik. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah yang tetap memeliharakan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mau menyerahkan kebijaksanaan demi kebijaksanaan yang diambil pemerintah kami. Engkau tahu Tuhan, banyak oknum-oknum yang tidak puas dengan apa yang kebijaksanaan yang diambil. Kami berdoa
beri damai sejahtera-Mu buat mereka Tuhan. Beri roh pengertian buat mereka. Lepaskan Tuhan oknum-oknum yang ketidakpuasan ini. Jangan sampai mau menghancurkan akan bangsa dan negara ini. Engkau tahu keadaan politik bangsa dan negara kami. Kami hanya dapat mempersembahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang berdaulat atas bangsa kami. Engkau sangat mencintai akan bangsa kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan. Kami minta kekuatan yang berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah daya tahan tubuh yang baru Kau berikan buat kami. Memasuki setiap sel-sel dalam tubuh kami. Bercampur dengan darah kami. Sehingga daya tahan tubuh yang dari surga kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Segala virus apapun yang berkeliaran di dunia ini tidak akan mengena dalam hidup kami. Bapak, saat ini juga kami mau berdoa buat lawatan Tuhan. Buat segala sesuatu yang Kau rencanakan untuk lawatan di bumi Indonesia. Maupun di luar negeri. Maupun di 5 benua. Kami minta di dalam nama-Mu. Engkau yang akan membuat lawatan. Engkau membuat tuaian akan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkaulah Bapa yang luar biasa. Sampai semua target-Mu Tuhan atas bumi ini tergenapkan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Tetap Tuhan kami mau berdiri buat bangsa ini. Karena kami ada di bumi Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami ya Tuhan. Diselubungi dengan minyak pengurapan. Dan juga mata kami juga diurapi. Telinga kami diurapi. Bibir, mulut kami dan hati kami. Dan semua yang tidak baik dipatahkan. Ini tangan kami. Biar merupakan tangan yang diurapi Tuhan sehingga kami tahu. Apa yang kami kerjakan bersama dengan Engkau. Dengan kepenuhan pengurapan yang daripada-Mu. Maka apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Apa yang belum terbuka akan menjadi terbuka. Semua berkat tidak akan ditutup. Langit-langit tembaga disingkirkan semua daripada kami. Semuanya terbuka. Semua berkat yang luar biasa jatuh atas hidup kami. Biarlah kaki kami pun ada dalam rencana-Mu di dalam perjalanan kami. Bapak, cukupkan kami bahkan berlebih. Sekalipun resesi, Engkau sanggup mencukupkan kami bahkan berlebih. Engkau akan membawa kami dibedakan dari yang lain. Kami adalah umat yang dibedakan. Kami tinggal di Goshen, Engkau buat rencana yang luar biasa atas hidup kami. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima segala-galanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.